Penangkapan Kapolres Bima, AKBP Didik Putra Kuncoro, mengungkap besarnya jaringan narkoba di salah satu kota di Pulau Sumbawa tersebut. Didik diduga menerima setoran 2,8 miliar rupiah dari 2 bandar narkoba sejak tahun lalu. Ia menerima setoran itu lewat ajudan dan kasat narkoba Polres Bima AKP Maulangi. Polisi sudah menangkap salah satu bandar bernama Erwin Iskandar alias Ko Erwin yang menyetor uang kepada Didik di perairan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Satu bandar lainnya yang bernama Hamid alias Boy masih menjadi buronan. Didik dan Maulangi saat ini pun sudah menjadi tersangka. Didik bahkan sudah dipecat lewat sidang etik pada 19 Februari lalu. 3 tuduhan yang dialamatkan kepada Didik semuanya terbukti. Pertama, ia terbukti menerima setoran dari bandar narkoba. Kedua, ia terbukti menggunakan narkoba. Ketiga, ia juga terbukti memiliki perilaku seks menyimpang. Seberapa besar jaringan narkoba di Bima? Mari kita kupas perkaranya. Ini hasil liputan teman-teman ya, pemetaan jaringan narkoba yang melibatkan Kapolres Bima dan Kasat Narkoba Polres Bima AKP Maulangi yang kemarin seminggu kita cari. Kita bisa akhirnya memetakan begini ternyata perannya. Jadi tokoh utama dalam kasus yang kita tulis kemarin itu adalah AKBP Didik Putra Kuncoro, Kapolres Bima yang kemarin sudah PTDH ya di sidang etik di Mabes Polri, tapi masih menunggu keputusan tetap dan dia kabarnya juga menjadi tersangka di kasus narkoba. Nanti juga detailkan oleh kawan-kawan. Nah, AKBP Didik Putra Kuncoro ini diduga menerima setoran 2,8 miliar nih. Ya kan? Dari anak buahnya, Kasat Narkoba Polres Bima kala itu, AKP Maulangi. Nah, dari mana duit AKP Maulangi supaya nyetor ke Didik Putra Kuncoro ini? Ternyata si Maulangi ini itu dagang narkoba juga sekaligus membacking peredaran narkoba. Ada 2 bandar besar dalam hal ini, yaitu Ko Erwin atau Erwin Iskandar dan Hamid alias Boy. Erwin Iskandar ditangkap kemarin ya, hari Jumat ya. Jumat sampai ke Bareskrim. Ke Bareskrim, dia ditangkap sedang menyeberang di Malaysia di Tanjung Balai. Lagi di atas kapal ditangkap, dan yang kedua adalah Hamid alias Boy. Nah, ini DPO nih, gitu. Dia masih buron statusnya. Nah, dari Ko Erwin itu 1 miliar, dari Hamid itu 1,8 miliar. Meskipun kita duga masih ada ya nilainya lain, tapi fakta jurnalistiknya begitulah adanya gitu. Bagaimana sebenarnya jaringan bernarkoba? Ini juga yang menarik teman-teman, karena ini salah satu materi liputan kita kemarin ya. Kenapa Bima gitu loh? Kenapa Bima kota di salah satu kota kecil kotanya di Pulau Sumba gitu bisa menjadi peredaran narkoba? Karena apa? Karena nilai setorannya ini kawan-kawan logikanya aja ya kan 1 miliar dan 1,8 miliar. Artinya omsetnya kan lebih besar dari ini. Iya, gitu kan. Betul. Nah, ketika kita bicara omset berarti kan penggunanya kan berarti banyak banget di Bima itu gitu. Dan kita bicara penggunanya banyak, berarti stok sabu-sabu itu banyak banget gitu. Nah ini, jadi untuk bicara stok sabu-sabunya, Ko Erwin ini juga menyuplai Hamid alias Boy yang DPO tadi. Dari mana si Erwin ini mendapatkan narkoba? Nah ini dari bandar besar, nanti Febrian bisa cerita ya, siapa bandar besar ini yang akan juga sedang diburu, dari mana jaringannya, gitu. Jadi ini memang cukup kompleks teman-teman. Jadi ada banyak tersangka ketika kemarin ya. Ini sudah tersangka, AKBP Didik Putra Kuncoro tersangka, AKP Maulangi tersangka, Hamid juga masih DPO, Ko Erwin tersangka, ini belum. Di sini Bribka Irfan Karol yang juga menerima suplai narkoba dari
AKP Malongi juga tersangka beserta istri dan dua 2 ART. ART ya. 2 ART-nya juga tersangka gitu. Nah, ketika AKBP Didik ini ditangkap, juga ikut ditangkap tuh istrinya, ya kan? Dan yang ikut ditangkap adalah AKBP Aibda Dianita. Cuman mereka tidak ada tersangka, tapi mereka direhabilitasi karena hanya menggunakan narkoba. Positif menggunakan narkoba. Nah, kemarin kabarnya memang ada penangkapan baru. Pepe. Ya. Siapa lagi yang ditangkap Pepe? Nah ini salah satunya ini nih Satriawan alias Satriani ya? Awan. Ini DPO. Ini sipil ya? Ya, terus ini dia masih DPO ya. Ada yang satu lagi tangkap. Oh, ini DPO. Iya, dia ini posisinya sama seperti Malongi. Dia dapat Jadi supply dia 1 dapat kilo supply dari satu. Erwin lebih besar malah ya, kalau Malongi 500 gram, setengah kilo, yang Satriawan ini 1 kilo. Terus ada satu lagi kurir narkobanya namanya Genta. Genda. Itu Genda ya. Ya. Genda itu kurirnya yang bawa narkoba itu dari Jakarta ke Bima pakai mobilnya Koko Erwin katanya. Itu udah kalau Genda ini udah ditangkap. Oke. Sama ada satu lagi namanya Ais. Ais ini kalau menurut penyidikan polisi itu adalah bendaharanya Koko Erwin. Jadi duitnya itu semua di-pool di si Ais-nya ini. Dan ini dari penjelasan Febrian itu sebenarnya terlihat banget ya. Terorganisir banget ya mereka ya. Yoi. Ada bendahara, ada kurir, Ada sekretaris. ada polisi yang membacking, ada sekretaris, ada bandar besar, ada sekretaris. Cuman bendahara, nggak ada sekretaris. Iya, ada sekretaris. Enggak, tapi dari sini kan kelihatan ya. Dan perlu dicatat ya teman-teman ya. Ini bukan salah satu, tapi kayaknya kasus yang terungkap ya. Kasus Kapolres pertama yang terungkap menjadi backing bandar narkoba. Dan jangan lupa, bukan cuma backing, ya kan? Dia juga mengkonsumsi narkoba kan? Iya, Di tasnya. pakai dia. Ada sabu, ada Ekstasi. gitu. Oke, tapi Febrian cerita dulu dong. Gimana awal mula kasus ini terungkap? Nah, jadi awalnya itu yang ditangkap itu awalnya sebenarnya bukan Didik langsung nih, Bang. Bukan AKBP Didik ya? Bukan Didik. Yang pertama ditangkap itu adalah dua asistennya. Jadi di Tres Narkoba Polda NTB itu gerebek rumahnya Irfan ini. Gerebek, ditemukanlah di situ barang bukti sabu seberat nggak banyak lah, cuma puluhan gram gitu kan. Ini nangkap siapa? Polda NTB. Polda NTB turun. Polda ya? NTB yang turun. Nggak mungkin Polres kan? Masa Nggak Polres sama mungkin, Polres? Iya. Oke. Terus 2 RT-nya itu ditangkap lah. Ada 2 RT di rumah itu. Nah, kemudian Irfan sama istrinya nggak ada. Beberapa hari kemudian si Irfannya menyerahkan diri dan istrinya ditangkap sama Polda gitu kan. Nah, dari pengembangan itu ditanyalah, dari mana nih lu barang? Disebutlah nama Malongi. Bunyi barang tuh. Bunyi itu kawan, ya kan? Malongi disebut. Oh, saya dapat Ditangkap. dari Malongi. Malu mungkin diperiksa. Malongi diperiksa. Bunyi juga. Bunyi. Enggak. Oh, Nah, ini ada yang lucu nih Malongi. Lucu nih. banget. Gimana? Dia ditangkap pas lagi tinggi. Oke. Lagi make. Oke. Gitu kan. Katanya ceritanya jadi jujur ngomongannya gitu. Jadi ditunjuk-tunjukin semua gitu Bang. Ini barangnya di sini. Gimana nih? Karena lagi tinggi itu, terbukti jujur deh ya. Terlampau jujur. Terlalu jujur. Ini tangkapnya pasal 3 Februari ya? Malongi 3 Iya. Februari. Jadi Ini, penangkapan itu dia meracau, Iya, ya kan? meracau karena nunjukin lagi narkoba segala macam. Tunjukin narkobanya ada di mana ditunjukin malah. Oke. Udah, tunjukin terus udah terungkap lah, ada setoran-setoran, termasuk dia ngomong juga nih, cerita juga si Malongi nih. Ada soal adanya setoran-setoran dari Erwin, dari Hamid segala macam. Nah, waktu itu sebenarnya Didik ini lagi ada di Jakarta. Oke. Dapat kabar Malongi ketangkep nih. gitu Pas 3 Februari Tes itu ya. urin. Iya, 3 Februari tes urin. Positif. Positif kan. Udah. Kemudian tanggal 6-nya dia telepon istrinya nih. Istrinya telepon. Dia telepon istrinya. Mam, tolong itu koper yang warna putih
diamankan. Istrinya telepon Aibda Dianita. Oke. Ya kan, dibawalah dari rumahnya. Dia Kenapa? Karena Aibda Dianita ini mantan anak buahnya mantan anak dulu. buahnya dulu di Polres Jakarta Tangerang Selatan. Selatan. Tangerang Selatan gitu. Tangkap Didik, tangkap juga istrinya, dites positif. Aibda Dianita juga ditangkap di rumahnya itu digeledah. Semuanya positif dan ditemukan itu barang bukti Yang narkoba satu koper itu ya? Iya, dalam satu koper itu ada sabu, ada ekstasi dan segala macamnya itu. Udah. Sementara Ko Erwin ini waktu itu masih DPO ya. Waktu itu masih DPO nih, masih belum ketahuan ada di mana. Baru terakhir Kamis kemarin ketangkap, Jumat kemudian dibawa ke Bareskrim. Oke. Begitu. Ditangkapnya di tas kapal ya? Di atas kapal, dia mau nyebrang dari Tanjung Balai. Mau melarikan Mau diri. melarikan ceritanya. diri ke Malaysia gitu. Sempat ditembak katanya kakinya. Karena mau Karena kabur. melawan. Dibolongin. Yoi. Dibolongin Tapi istilahnya. kalau di atas kapal melawan. Makanya. Oh, nggak Udah lah, boleh. pokoknya dibolongin aja lah, nggak usah kita bahas. Kita tahu lah itu Pak, detailnya sebenarnya. Cuman ya kita sebut bolongin aja. Nah, jadi saya ingat betul itu waktu itu kita pertama kali dapat kabar dari Ahyar tuh kan, koresponden kita di Bima tuh. Ahyar cerita bahwa melapor ya ke redaksi. Ini ada rilis nih. Saya baca tuh kebetulan tuh ada penangkapan nih kasat narkoba. Saya dalam hati ya biasalah kasat narkoba ditangkap orang narkoba mah bukan sekali dua kali gitu. Sering berapa kali pernah gitu. Tapi memang keesokan harinya si Ahyar juga cerita nih teman kita di Bima ada bisik-bisik nih. Kayaknya Kapolres terlibat gitu. Nah itu tadi nyambung cerita Febrian kan, ketika ditangkap Malawi ini meracau, bunyi sebunyi-bunyinya, ya kan? Lalu dites narkoba lah kemudian si Didik ini kan, segala macam baru kemudian dia sempat berapa hari ya? Berarti tanggal 6 masih komunikasi, berarti kan bebas ya, masih bebas ya tanggal 6 ya? Tanggal 6 itu masih bebas, jadi bebas. masih telepon istrinya. Gitu. Cuma berapa hari lah, satu hari, 2 hari, tanggal 7 kalau nggak salah dia ditangkap kemudian Didik ini. Sehari kemudian itu langsung ditangkap. Awalnya dia masih pura-pura gitu bang si Didiknya. Dia tahu kabar soal si Malaungi ketangkap. Oh pernah nggak tahu ya? Dia tuh responsnya kayak di dalam berita acara misalnya dia tuh bilangnya Masya Allah mantap gitu. Abis si Malaunginya dites urin gitu. Jadi kayak seolah-olah dia nggak tahu gitu soal main-mainnya. Kayak misalnya, wih mantap nih Polda NTB nih bisa nangkep narkoba. Deg-degan boy. Iya, pura-masih pura-pura dia. Ngetik sambil keringetan. Oke. Sempat minta tolong juga untuk ditolongin gitu si Malaunginya supaya nggak diproses gitu, cuman nggak bisa si Didiknya. Tapi kan memang Didik juga bantah ya. Jadi kan pada akhirnya kan dia ditangkap. Nah kan dia ditangkap, ditahan di Patsus ya, sempat Di di Patsus Bares Krim. di PTDH dulu ya. PTDH. Enggak lah, di Propam dulu. Di etik dulu. Kan sidang Maksudnya etik proses tuh. etik Sidang dulu. etik kemarin tuh. Nah, sebelum sidang etik kan pengacaranya kan sempat bikin konferensi pers nih di depan Mabes Polri. Bacain suratnya. Gitu. Suratnya apa itu isinya? Apa aja isinya? Iya, jadi pada saat sidang etik itu tanggal 19 Februari 2026, Iya, tanggal 19 Februari ya. Didik itu menulis surat bermaterai bang, yang dia tulis itu sehari sebelumnya tanggal 18 Februari kan. Nah surat itu dibacain kuasa hukumnya di hari yang sama gitu. Isinya tuh tegas tuh dia ngeklaim dia menolak kalau dia tuh nggak pernah tuh merintahkan si Malaungi ini untuk minta uang dari bandar gitu atau menerima. Kita kan anti narkoba. Iya minta suap. Gue cek juga cuy di Instagramnya cuy. Mantap cuy. Ada ini ya. Berapa kali penangkapan narkoba? Hebat Iya. nih. Terus klaimnya tidak pernah kerjasama dengan bandar, nggak kenal lah siapa itu Ko Erwin yang disebut-sebut gitu. Terus juga tidak pernah terlibat peredaran narkoba dan mengakuinya juga kalau dia itu pakai memang untuk konsumsi sendiri aja 2019 Sama gitu. aja yang konsumsi di narkoba. Ya jadi awalnya itu dia ngeklaim kalau dia nggak tahu menau lah gitu. Bukan sebagai pimpinan yang ngelindungin anak buahnya atau ngebackingin bandar lah gitu. Tapi pokoknya Cuci tangan ya. Iya dia cuci tangan. Istilahnya saya tidak terlibat. Ya tangkap aja tapi saya tidak terlibat. Betul. Tapi anehnya ini narasinya ini berubah bang setelah di dalam sidang kode etik ini. Dia terpaksa mengaku karena itu banyak tuh saksi-saksi yang dihadirkan. Bukan terpaksa, akhirnya mengaku. Akhirnya mengaku. Karena apa? Karena udah jelas konfrontasi ya dengan di saksi, konfrontasi 18 saksi, ada ya? 18 saksi yang dihadirkan oleh majelis itu dari Polda NTB juga lewat Zoom. 18-nya bunyi semua nih. Bunyi ya akhirnya terungkap lah aliran 2,8 miliar itu Oke. gitu. Yang rinciannya 1,8 itu dari Boy dan 1 miliarnya dari Ko Erwin. Dan
dan ya akhirnya dia gagah berani gitu maksudnya Mas Ritan gitu kali ya. Depan wah saya nggak terlibat narkoba. Abis sidang etik Habis sidang Habis etik sidang kicet. Karena dirinciin banget tuh Bang Rinci di banget. sidang etik Kebuka itu. semua, Kebuka kan? semua ya. dan karena ada 3 tuduhan nih sidang etik ya kan. Betul. Yang Iya. pertama karena dia menerima setoran dari bandar kan. Setoran itu 2,8 miliar dari Hamid dan Erwin Iskandar. Yang kedua karena dia menggunakan narkoba. Iya. Karena dia juga ditesorin juga apa Positif. kan? Positif, ya. Nah, yang ketiga ini agak unik nih, cuman nggak usah kita dalemin lah, Iya. ya kan? Karena penyimpangan seksual. Penyimpangan. Nah, penyimpangan seksualnya kemarin apa, Pep? Pendek aja, Pep, nggak usah detail, Pep. Jadi dia mengaku penyimpangan seksual ini karena kecanduan narkoba juga loh. Efek-efek ya? Efek dari kecanduan narkoba, jadi dia punya keinginan untuk berhubungan dengan istrinya dan perempuan lain. Oke, cukup. Nah, dari situ kemudian di situ kan ketiganya terbukti ya. Ketika Terbukti. sidang etik itu kan akhirnya dia di terbukti. PTDH gitu. Terus kemarin juga kita udah wawancara Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim, Brigadir Brigjen Jenderal Eko Pak ya? Eko ya. Dia tuh menyebut di situ juga terungkap jaringan Erwin ini menyetor 400 juta per bulan ke Malaungi yang dikasih 300 juta untuk didik dan 100 jutanya untuk operasional. Sejak tahun? 2025 Juni. Oh, berarti sudah lama. Ya, berbulan-bulan lah hingga Karena terkumpul segitu. dia ini baru jadi Kapolres kan Januari. Januari didik Kapolres Bima. 5 bulan kemudian udah terima setoran. Dugaannya. Enggak, Malaungi itu baru masuk, ditarik sama Didik. Karena Polda. mereka ini sebenarnya udah kenal itu dari 2020. Polda ya, di Polda NTB ya. Enggak, waktu di Polda NTB, waktu di Polda NTB. Jadi Terus Kasat Kamnek kan? Kasat iya, Kamnek. Kamnek, terus si Malaungi bawahannya. Terus pas di Bima ditarik lagi. Jadi Februari Malaungi bergabung lah. Coy, sini coy, bareng sama gue coy gitu. Dia Oh, ketemu ini 2020 ya. Iya. Kenalan waktu itu sih waktu itu kan Didik Kapolres ya. Kapolres Oh, Lombok Utara. sebelumnya. Iya. Sebelumnya Enggak, sebenarnya Kapolres betul, Kapolres Kapolres Lombok Utara. Utara. Malaungi ini dinas itu di Polda itu. Cuman yang menariknya dia itu kan konsumsi dari 2019. Itu belum kenal tuh sama Malaungi kan. Oh, belinya sama siapa gitu ya? Sama siapa belinya? Nah itu kalau itu kan 2019 itu masih Enggak. di Jakarta. Iya, di Jakarta. Iya, masih di Tangsel. Jakarta. Nah, yang di Lombok Utara ini, Malaungi kan sempat minta tuh, dan Iya. ajak-ajakin gue dong. Iya. Dua kali kan? Kasat narkoba kan. Iya. Yang diincar itu Kasat narkoba Kasat doang. narkoba yang diincar gitu. Spesifik ya. Permintaan pertama ditolak, permintaan kedua dipenuhi. Iya. Artinya dari 2020 3 kali ya. 3 kali. Di store tuh suplai narkoba sama Oh iya, enggak. Malaungi, Si ya kan? Didik pernah bilang dia sempat beli nih narkoba dari Malaungi. Sempat beli. Berarti sebenarnya dia udah tahu kalau Malaungi ini adalah pemain. Cuman mungkin ini ya, Malaungi ini orang kesekian ya, karena 2019 dia udah konsumsi. Waktu itu kan dia masih wakil Wakasat ya, Iya. Wakasat narkoba di Jakarta Utara. Malaungi. Enggak, Bukan 2019 Didik. itu Didik. 2019 itu awal, tapi dia belinya itu ketika dia udah berdinas Udah, di iya, Polda dinas NTB, Polda, gitu. gitu. Yang nggak maksudnya dibuat Februari ini, dulu maksud si Pep ini adalah, ini orang udah beli narkoba sebenarnya dari lama. Iya. Udah Kan tahu. udah dikumpulin itu kan narkoba Iya, dari dalam koper putih. Ditabung cuy. 2019 waktu masih di Jakarta. Itu kan 5 tahun lalu ya. Jadi di freezer kali sih. nabung narkoba tuh kayak investasi emas cuy, ya kan? Atau duit. Dapatnya 10 nih, ya kepake cuma 2 nih, ya kan? 8-nya ditabung, dikumpulin lama-lama cuy, lama-lama 1 koper cuy. Tapi 2019 itu enggak. Narkoba makin lama kan makin Nggak kan katanya dewasa. ya, katanya. Oke, Ya. terus di sidang itu juga terungkap ini Bang, Apa ada tuh? kode-kode gitu. Ada kode ya? Iya, ada kode WhatsApp tuh dia nyebutnya BBM sudah full lah gitu. Si siapa nih? Malaungi. Intan nih kalau ngomong kayak ini ya, joget India ya, gini-gini. Biasa bilang Pak. Oh, ini bawaan dari sana ya nih Bang. Oke. Iya, dari iya. Jadi itu menandakan bahwa ini ada uang setoran, ini dia nggak bisa ngelak lagi akhirnya di sidang KKP itu. Terus juga ada uang yang dikemas dalam kardus bertuliskan draft beer tuh berapa? Ada foto-fotonya 100 ya? juta, ada foto-fotonya, kita juga melihat foto-fotonya gitu. Terus ada penggunaan rekening pihak ketiga atau nomini. Makanya di sidang itu nggak bisa bergerak lagi kawan ini, Iya. karena ada bunyi semua dari kesaksian bunyi, dari fakta bunyi, apalagi ada pakai kode-kode gitu ya, pasti dari Kode ada foto. ada foto dari Malaungi kan.
Begitu. Tapi untuk kasus narkoba, kita sedikit flashback ya. Jadi kan menarik ya dari cerita Pep, dari cerita Febrian bahwa ada konsumsi sejak 2019. Polisi dengan narkoba, apalagi polisi narkoba sebenarnya bukan barang baru, gitu Pep ya. Bukan barang baru dan sudah banyak sih sebenarnya yang terlibat narkoba gitu. Tapi memang kali ini yang jauh lebih menariknya adalah karena ini Kapolres sendiri gitu. Tapi Pep bisa cerita nih, seberapa banyak sih sebenarnya Kapolres, apa polisi-polisi yang terlibat narkoba sebenarnya? Sebenarnya banyak ya? Sebetulnya banyak ya. Banyak banget Yang waktu kita tulis di majalah itu, ini karena nggak muat aja nih. Ya, karena nggak muat. Jadi saking banyaknya gitu kan. Cuman ada tren menarik. Kan Malaungi itu kepala Kasat Narkoba ya. Oke. Di Polres Bima Kota. Even Didik pun dulu juga Wakasat Narkoba di Jakarta Utara. Sepertinya Wakasat Narkoba ini ya tempat yang Basah ya? basah ya Basah untuk menyimpan. basah untuk menyimpan dan masuk ke jurang narkoba. Oke. Ini faktanya kenapa begitu? Karena teman-teman, contohnya teman-teman di Kontras ya itu kan bikin riset ya, menghitung tuh setiap tahun. Ternyata kalau dikumpulin itu memang mayoritas kejadian itu ya di Satuan narkoba Polres ya? gitu, Polres Polres spesifiknya gitu kan, Polres. Nah, kalau di breakdown lagi di tingkat Polres, kita kumpulin tuh data-data yang polisi yang kena narkoba. Itu rata-rata ada beberapa itu kepala sat narkoba gitu yang Kasat kena. narkoba gitu. banyak ya? Contohnya nih Komisaris Edi Nurdin Masa itu mantan Kasat Narkoba Karawang. Kena Itu juga. nyimpan narkoba. Ada juga waktu itu Kasat Narkoba Polres Bone. Itu minta uang damai ya pada keluarga. Yang terakhir Toraja itu Yang terbaru itu juga Kasat Narkoba Polres Toraja. Toraja, ya. Itu dia kerjasama tuh sama kanit narkobanya. Itu, Tapi dia diduga meras kalau ini. iya nerima setoran dari bandar juga gitu kan. Yang paling wah tentu kita nggak lupa ya soal Jenderal Teddy Teddy Minasa. Minasa waktu itu. Yang terjerat narkoba waktu itu tuh polisi kan lagi, kalau teman-teman masih ingat kan waktu dikumpulin tuh sama presiden kan. Iya, Kapolres Indonesia. Kapolda Indonesia. Kapolda. Oh, Kapolres Kapolda. Iya, Ya? saya ingat tuh di istana tuh pagi-pagi mana Jenderal Teddy datang kan hari ini. Rupanya dia di saat Rupanya bersamaan ditangkap Di ya. saat bersamaan ditangkap Dan gitu. yang disebut Pep tadi semuanya sudah divonis ya, sudah dihukum. Iya. Ada yang masih jalan ya kayak Toraja tadi. Toraja masih jalan. Toraja masih jalan. Cuman untuk Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minasa itu dihukum seumur hidup kan ya, penjara seumur hidup. Gitu. Oke, jadi memang erat memang godaan, bukan erat sih, besar godaan narkoba dengan polisi dengan narkoba. Jadi memang banyak ya. Kenapa? Karena memang selain urusan konsumsinya juga urusan duitnya, Pepnya, ya kan? Ini masalah duitnya. Kenapa? Karena itu tadi cuy, ya lu duduk-duduk dikasih duit 2,8 miliar, ya siapa yang nggak mau juga cuy. Cuman sumbernya 1,5 kilo bang. iya, artinya dikalikan aja. Gua nggak tahu harga sabu-sabu berapa sekarang per gramnya gitu. Tapi ya pasti lumayan besar lah opsinya. Tapi memang untuk kalau kita bicara duit nih, Pep, mungkin kayaknya perlu digambar deh Pep, bagaimana kita aliran dari dua bandar ini, Ko Erwin dan Hamid ini aja. Ya kan? Kabar ya? Begitu ya? Jadi ini dihapus aja nih. Jadi ini dihapus. Ini dihapus ya? Dihapus. Dihapus. Bikin bagan baru aja, Pepe. Gitu aja nggak apa. Itu aja yang merah-merah itu. Ini aja ya. Nah, oke. Silakan, Pep. Ini kan awalnya terungkap dari yang tadi ya. Tadi kan Bribka Karol kemudian ngaku ini AKP Malaungi nih ya. AKP Malaungi. Awalnya itu kan yang terungkap itu ramai diberitakan itu Erwin ya. Iya. Ko Erwin. Boy dulu ya. Boy dulu ya. Boy dulu mana ya? Kan ada rame-rame laporan tuh bahwa Boy ini bandar terus tiba-tiba nyeret-nyeret nama Didi gitu kan. Akhirnya ditegurlah Malaungi sama Didi gitu kan karena namanya muncul dari laporan lah yang beredar di tempat itu. Memang waktu itu ini udah store nih 1,5
Setoran 400 juta 400 ya. Tapi per bulan. Per bulan ya. Total itu 1,8 ya. 1,8. Ini sebagian dipakai, sebagian disetor ke atasannya gitu kan. Nah, waktu rame-rame itu ini ada kejadian lucu juga karena sang Kapolres ini pakai minta rumah segala gitu kan. Ya detailnya ada di majalah lah, minta rumah di. Jadi bukan cuma minta duit ya? Ya. Minta rumahnya di BSD sana. Minta rumah di BSD gitu kan. Enak banget ya minta rumah di BSD ya. Wah, nggak sanggup nih kata Nggak sanggup, gitu Malangi nggak sanggup. Saya kasih aja lah kamu Alphard gitu kan. Wah, nggak mau juga Alphard gitu kan. Maunya rumah kali ya. Nah, setelah itu minta cariin bandar baru gitu kan. Barulah kemudian Malangi dulu yang ceritanya begitu awalnya ya. Dia tuh approach ke Ko Erwin. Udah ngobrol berdua, sepakat nih ngasih tambahan 1 miliar ini nih. Sepakat. 1 miliar untuk Kapolres gitu kan. Nah, ini bertalian nanti ya. Nanti uang yang sudah dikumpulkan ada juga cerita dari Didi kemudian ya. Dari Didi itu ke istri ya kalau nggak salah ya. Iya, ke istri istrinya Didi. Itu nanti aja, Pep. Itu Nanti ya? jangan dulu, jangan. Itu bagian yang berbeda itu. Bagian yang beda, ini aja dulu ya. Ya, ini aja dulu nih. Udah kan, apa lagi? Ini 1 miliar itu sebenarnya Tambahin aja, tadinya dia Ko Erwin ini menyanggupi 1,8. Oh, 1,8. Tapi yang baru dikasih ke Malongi itu 1 miliar. Oh, itu makanya pembelaannya belum semuanya diterima sama klien saya ini gitu ya. 800 jutanya lagi katanya nunggu yang barang yang tadi 1,5 kilo itu laku dulu. Tapi kan nggak taunya belum laku udah ketangkap duluan. Amsyong lah gitu kan, nggak jadi lah nih. Itu. Sebenarnya nggak selalu harus ke ini ya, kalau dari kesaksian awalnya itu dari Erwin ini ngasih ke ajudan ini nih. Ajudan Didi gitu kan. Alur duitnya duitnya dari ajudan baru ke Didiknya. Gitu. Berarti memang satu sisi kelihatan ada memang terorganisirnya ya, nggak langsung lewat ajudan kirim ke transfer atas nama orang lain. Transfer atas nama orang lain ya. Gitu. Nah, di dalam uang ini juga ternyata ada dugaan TPPU-nya, Bang. Oh, ada pidana pencucian uangnya? Ada dugaan pencucian uangnya. Kemarin Dir Narkobanya Polda NTB itu sudah membenarkan bahwa ada dugaan, tapi masih didalami. Nah, kita udah dapat duluan dong ceritanya. Gimana? Eksklusif. Gimana ceritanya? Nah, ini gua gambar ya. Aduh. Ini awas dulu, minggir dulu. Cuci dulu nih, cuci. Nah, jadi alur duitnya itu kan kejadiannya kalau nggak salah November ya. November itu ketahuan nih si Didik manggil Malongi itu kan November. Nah, November itu Didik hubungin Erwin, kemudian Erwin nyediain duit tuh. Duitnya itu adanya pada Desember ya? Desember 2025. Nah, setelah duitnya dari Erwin udah ada, kasihlah kode BBM sudah full itu. Nah, karena Didik mintanya nggak usah tiap bulan. Enggak, itu beda. Itu yang beda lagi ya? Amit. Amit ya, beda lagi ya? Amit, beda lagi. Ini kita bicara Ko Erwin dulu. Nih. Nah, jadi duit itu setelah itu si Didik nyuruh ajudannya ambil, tapi duitnya langsung dari Ko Erwin. Jadi ini langsung nih, tapi lewat via ajudan. Dugaannya berapa waktu itu, Pep? Itu yang 1M. 1M ya? Langsung nih. Gitu. Nah, duit itu dimasukin ke rekening bank swasta lah ya. Bank swasta atas nama R. Nah, kemudian
siapa si R ini? Oke. Setelah penelusuran, R ini ternyata adalah orang tua dari salah seorang mantan ajudan. Polisi. Bukan mantan anak buahnya Didik. Polisi Waktu juga dia, ya? polisi juga. Polisi. Berarti hari ini nomine ya, nama orang tua. Nomini, polisi nama itu ya? nama orang lain, tapi orang tuanya anak buahnya Didik waktu di Polres Lombok Utara. Nah, yang menarik lagi adalah ada keterlibatan istrinya dari mantan anak buah itu. Istrinya itu adalah pegawai bank swasta tadi. yang terima duit dan juga yang nyetorin gitu loh. Jadi udah jaringannya udah rapi iya, gitu iya, kan. iya, iya. Nah, duit dari Hamid juga sama nih, tapi alurnya nggak gitu. Dari Hamid itu duitnya ke Malaungi dulu. Malaungi dulu. Ke Malaungi nih. Duit ke Malaungi kan. Kan dia kan ngasihnya 400 juta per bulan. Ah, 400 juta per bulan. Oke. Nah, tapi kata Didik, jangan dikasih tiap bulan lah, dikumpulin dulu ke Malaungi. Ya udah, dikumpulin sama dia. Dari 400 juta ini ternyata dipecah dua. Dipotek sama Malaungi. 300 untuk Didik. Dikantongin dia. Ini buat dia 100. Oke. Dipotek dulu, pajak coy, Oh, pajak. jajan. Baru ke sini. Nah, ini diminta pada bulan November. Bulan November itu dikasihlah November ya. November 2025 itu dikasihlah sekitar 1,5 M Total. total. Nah, yang kedua Desember 2025 dikasih 300 juta sama Malaungi ke Didik. Oke. Nah, jadilah ini total 1,8, yang ini 1 M. Ini duit juga dimasukin ke rekening sini. Tapi sama Didik dikasih ke istrinya dulu. Baru istrinya lewat salah satu Oke. anak buahnya juga nyetorin duit ke situ. Yang maksud vape ini adalah dugaannya adalah dia mau muter duit nih. Iya, Gitu ya. dan Dia dia akan mau menyembunyikan. nyimpen duit diduga dengan menggunakan nomini. Itu kan yang Iya. istri itu ya, yang dalam koper ya, Yang Ya, yang Boleh dalam kan? koper hitam. koper hitam. Nah, dari sini kan kelihatan nih, ya kan? Berarti ada sisi baru ya, pidana pencucian uang ya. Iya. Karena kan kasus ini kan ditangani oleh Dir Narkoba, Polda Nusa Tenggara satu, kemudian ditangani juga oleh Dir Narkoba Bareskrim. Bareskrim. Itu juga tiga nanganin kan gitu. Tapi yang ini belum nih. Belum Ini- penyidikan ya? ini belum Penyelidikan udah? Belum. Masih penyelidikan, masih penyelidikan. dugaan lah. Oke. Kalau katain, tapi kita Full nggak dapat bucket, ceritanya. full Full bucket. bucket. Oke. Nah, ini kan kelihatan nih dari cerita ini banyak duit segala macam gitu. Kemarin kan waktu wawancara Dir Narkoba Bareskrim, Brigjen Eko kan dia juga wah ini mengindikasikan bahwa memang gede nih di Bima tuh. Iya. Kita sempat tanya juga Bang, ini sebenarnya di Bima ini sebelum kasus ini terungkap gitu kan setoran 2,8 miliar sebenarnya udah tercium belum sih, terundut belum sih sama mereka? Ternyata mereka juga kaget Bang kalau di Bima ini ada praktik setoran sampai miliaran gini. Kata si Pak Eko itu di Bima itu wilayahnya relatif tertutup. Jadi mereka juga nggak nyangka dan wilayah itu juga katanya nggak masuk zona merah atau zona rawan gitu. Biasanya tuh yang zona rawan itu yang metropolitan ya kayak Bali, Jakarta, Surabaya, Medan. Dan dia tuh juga terheran-heran gitu kayak ini kan wilayahnya bisa dibilang ya cukup kecil lah ya. kecil dan agak Kota miskin kecil. lah gitu, kurang yang ekonominya kurang berada gitu. Ini dia pada Bukan metropolis lah gitu ya. iya bukan metropolis. Diskotiknya Iya. Gue pernah ke Bima kan 2 kali. Gua pernah ke Bima Ada 2 diskotik kali. ya? Itu kan 2011, Bang. Oh, lama ya. Iya. Iya kan? Makanya gimana? Banyak yang pernah banyak jangan. Gimana peredarannya gitu kan. Jadi itu kata dia disebutnya ya clandestine gitu. Pinter-pinter mereka menutupi ya ilmu-ilmu untuk mencari celah lah cover-cover Enggak, artinya kan gitu. satu sisi sudah ada perkembangan ekonomi kan. Iya. Cuma satu sisi ya saya kan. 2011 itu Bima itu ya Allah hotelnya gitu kan. Aduh. Hotelnya. Satu sisi banyak. Sekarang udah bagus tapi kan. Nggak tahu deh sekarang, gue belum pernah ke Bima lagi. Teringatnya, kita konfirmasinya ke AKBP Didik gimana? Ya itu ke Pengacara. pengacaranya, kuasa hukumnya. Tapi kita udah hubungin dia, tapi nggak ada
ini tidak ada ada respon, segala respon macam, ya. gitu. Sementara si pengacaranya siapa Malongi, kita juga ada kontak tuh. Asmuni ya? Asmuni, dia bilang awalnya itu cuma ngakunya cuma yang 1M doang. Yang 1,8 gue nggak tahu kata dia gitu. Dia ngakunya cuma yang 1M dari Koko Erwin doang gitu. Dan dia juga mempertanyakan kenapa si Boy ini nggak ketangkap-tangkap nih sampai sekarang gitu loh katanya. Karena terakhir juga Brigjen Eko bilang belum memastikan siapa ya identitasnya ya. Si Eko jangan-jangan si Eko, si Boy ini. Boy, ya. Jangan-jangan Iya. memang orangnya Ini masih banyak ya, Boy, bandar yang misterius benar besar itu. termasuk sebetulnya uang yang Tuh. Oh iya, uang ada. 5M itu kan. Iya, ada duit 5M Ini ternyata kan di dalam rekening ini tuh nggak cuma yang 2,8 ini, Bang. Ini kan banyak kan total, sebenarnya. total itu ada 5 sekitar lebih dari 5M bahkan. Iya, ini kan gede ya, makanya Iya. sampai ini nggak hilang Bisa kabar aja. Bisa kan. jadi, makanya Bisa penting jadi. buat kita untuk tetap mengikuti kasus ini ya. Iya. Kita akhir juga nanti kembangin. Karena apa? Karena ya kita tahu lah ya, jaringan narkoba ini tidak cetek dia, Boy. Tidak cetek dia, tidak pendek dia. Kita pasti berkali-kali lah teman-teman juga menulis jaringan narkoba dari Freddy Budiman, dari segala macam. Sangat organisir. Tadi kan sudah jelas ya di Febrian tadi mengatakan sampai ada orang lain, mantan anak buah pakai rekening ini, rekening itu gitu. Dan pasti sangat rapi karena memang satu sisi omsetnya itu gede banget narkoba ini kan bisa puluhan miliar itu mereka sebulan, makanya ini bisa jadi lebih kecil hanya puncak gunung es lah ya. Kalau di bawah itu malah lebih Dan besar. biasanya itu hilang mati tumbuh berganti. Nah, tumbuh berganti. kan. Nah, itu dia. Kabarnya pengganti Kapolresnya pernah kena juga ya. Nah, iya. Iya. Tapi pengguna doang. Pernah ini ya Tapi udah diganti lagi, Bang. Cuma Udah diganti berapa hari lagi? ya? Oh, udah ganti. Cuma beberapa hari PLH-nya. Oh, diganti lagi. Iya. kan masih PLH ya. Iya, belum PLH. definitif. Jadi nggak jadi itu definitif. Nggak jadi. Udah mutasi. Diganti lagi. Jadi begini teman-teman. Jadi memang urusan narkoba ini pelik ya. Saya bayangkan, lu bayangkan deh. Gue pertama kali masuk Tempo itu udah ngurusin narkoba nih sampai berapa sekarang. tuh, Bang? Ah, itulah pokoknya. Intan masih kecil pokoknya. Umpan. Mancing-mancing kayak wartawan ya kan. Jadi memang nggak akan bisa, bukan nggak akan bisa sih. Ya ini praktek yang kenapa salah satu menjawab kenapa narkoba itu memang sulit diberantas. Karena orang yang seharusnya bertugas memberantas narkoba itu juga terlibat di jaringannya. Gitu. Nah persoalannya ini adalah masalah institusional juga. Tadi kan si Pep udah cerita tuh banyak banget kasus narkoba melibatkan polisi gitu. Juga perlu dicatat teman-teman. Sebelum Bima ini, saya ingat betul itu. Sebelum jaringan AKBP Didik dan AKP Malaung ini, November tahun lalu, itu Ahyar M. Nur, koresponden kita di Tempo itu mengirimkan berita juga. Itu saat itu dia mengirimkan berita, ada BNN Kota Bima menangkap jaringan narkoba. Yang ditangkap memang jaringan kecil. Jaringan itu dipimpin oleh Bribka, yang bertugas di Polres Bima. Gitu. Jadi artinya, dugaannya di Bima ini memang dari pejabat ketika turunkan diganti pejabatnya lagi. Nah, makanya tadi cerita bahwa ini akan bisa jadi hanya pergantian bermain. Kalau nggak diterabas ya bisa jadi gitu. Ya Kalau termasuk Erwin pun kan dulu juga kena kan. Oh iya. pernah kan dulu kan Iya. ditangkap di penjara. Tapi di Iya. Sulawesi. Di Sulawesi Iya, Selatan ditangkap, tahun 2018. lepas berapa tahun operasi lagi. Dia divonis 8 tahun penjara. Sama si Boy juga dia sempat berkasus juga. Tapi heran ya, 2018. Terus vonis 8 tahun. 2026 udah. Nah itu masalahnya. Ya mungkin dia keluar agak keringanan ya, nggak tahu juga tuh. Mas. Mungkin berkelakuan baik gitu Iya. kan. Bisa di Lapor baik ya enggak juga lah segitu cepat keluar ya. Karena apa? Karena memang satu sisi bandar besar juga belum selesai nih, masih ada kan. Belum lagi terjawab, satu lagi yang belum terjawab. Ini narkoba dari mana, cuy? Itulah kemarin yang kita nggak terjawab ya. Kemarin aku sempat tanya juga tuh Bang. Apa kata Brigjen Eko? Katanya, nah muncul yang penangkapan di Malaysia itu. Dugaannya ya? Iya, nah apakah menyasar ke wilayah-wilayah tetangga gitu, barangnya dari mana? Ya katanya bisa aja, karena kalau narkoba itu pasti ditarik-tarik tuh nyambung juga gitu. Nyambung ya. Dari luar negeri itu. Bisa jadi jaringannya Freddy Budiman, Freddy Pratama Iya, bisa. Di Thailand ya. di Thailand, bisa jadi. Bisa jadi Meksiko. Jangan lupa kita pernah ke Meksiko loh, yang dalam kotak keramik, gitu kan? Ingat nggak? Atau Australia. Australia juga ada. Kan lebih dekat ya, Australia, dari lautnya. Bisa Nah itu nanti teman-teman. Jadi kita ini narkoba ini kan berita yang menarik. Kenapa? Karena memang bagaimanapun kita harus memberantas ya, gitu. Memberantas narkoba karena kita nggak ada ampun lah sama narkoba dan apalagi
kita akan terus mengungkap. Kalaupun memang polisinya terlibat narkoba, ya udah kita ungkap aja gitu. Apa yang kita sembunyikan. Oke ya teman-teman ya. Oke. Kita follow up terus kasusnya. Terima kasih. Masih. Terima kasih.